Record ya. Wow, besar banget suaranya. Oke. Nah, kalau kita perhatikan di bagian daftar isi itu, kalau kita perhatikan di bagian daftar isi itu, selama 1 tahun kita hanya belajar yang namanya 4 bab. Benar ya? Kita hanya belajar 4 bab. Kita udah lewatin semester 1 yang mempelajari tentang bab 1, keruangan dan interaksi antar ruang dalam lingkup Indonesia. Yang kedua, interaksi sosial dan lembaga sosial. Nah, di bab 1 sama bab 2 ini kita sudah pelajarin semuanya. Kita udah pelajarin semuanya dan kita sudah yang namanya melakukan ujian semester. Nah, kalau misalnya masih sempat, nanti kita bahas yang namanya soal ujiannya nih. Sebelum kita bahas soal ujiannya, saya mau bertanya dulu nih. Untuk ujiannya kemarin, sulit atau gampang sebenarnya? Kalau kita bahas dulu nih. Sambil saya buka share screen ya. Nah, ini. Oke, wait. Laptopnya nge-lag. Nah, kita yang namanya semester 2 atau semester genap yang akan kita pelajarin itu adalah aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Yang ke bab 4-nya, masyarakat Indonesia pada masa praksara, Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, kalau misalnya kita perhatikan di bagian daftar isinya, bab 3, aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Kebutuhan manusia itu dalam kehidupan sehari-hari itu ada apa aja sih sebenarnya? Yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari itu ada apa aja? Ya, boleh sebutin sama-sama enggak nih? Manusia itu dibutuhkan, apa yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan sehari-harinya? Ayo. Itu ada Claresta siapa? Oke, wait. Oke, hello Claresta. Claresta dari kelas berapa nih Claresta? Ya, coba dijawab saja dulu ya. Tiga. Gimana? Iya, itu artinya luas ya. Saya belum record ya. Sampai lupa. Berapa Claresta? Progress. Ya. Nah, di depan titik A ini disebut. Ini temannya bukan? Enggak. Saya enggak pala hafal ya teman-temannya ya. Kayaknya salah masuk kelas nih Clarestanya. Oke, Claresta, untuk pelajaran TIK di kelas 3 nanti se-out dulu ya. Coba diperhatikan dulu rosternya ya Claresta. Ini saya remove ya. Oke. Nah, ini sudah remove. Nah, yang hadir saat ini ada 23. Oke, yang hadir saat ini ada 23 nih. Nah, kita rencananya tadi sudah bilang bahas soal kulit-kulitnya. Nah, kalau kita bahas yang soal kulit-kulitnya, saya mau bertanya sekali lagi nih. Kebutuhan manusia itu apa sih sebenarnya? Kalau saya bertanya dulu nih. Ayo, tolong dong, dijawab dong buat yang offline atau online nih, padahal rame nih. 23 ditambah 4, ada 27 siswa-siswi yang hadir saat ini. Oke, misalnya saya kasih contoh. Itu adalah makanan, benar ya? Manusia membutuhkan yang namanya adalah makanan. Selain makanan, apa yang dibutuhkan manusia untuk kehidupan sehari-harinya nih? Ayo, selain makanan, ada apa lagi nih? Ada pakaian, ada tempat tinggal, benar ya? Ada makanan, tempat tinggal, ada rumah, pakaian. Kemudian ada yang namanya kendaraan. Semuanya itu memerlukan apa supaya kita
makanan itu menggunakan apa? Mempunyai rumah, membelinya menggunakan uang. Benar ya, makanan menggunakan uang. Tempat tinggal kita beli dengan uang, pakaian itu kita beli juga dengan uang. Nah, jadi semuanya itu, kebutuhan yang kita punya itu berdasarkan atas yang namanya itu adalah uang. Nah, coba semuanya yuk dibuka bukunya halaman 61. Ayo. Semuanya dibuka bukunya halaman 61. Sudah? Nah, kalau kita sudah lihat nih ya, di bagian A-nya nih, kelangkaan dan kebutuhan manusia. Kelangkaan sebagai masalah ekonomi. Nah, ini saya baca dulu ya. Kita coba loncat di halaman 61 tadi. Di halaman 61, bagian yang nomor 2-nya dulu. Nih, nomor 2 saya baca dulu ya. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara manusia atau kelompok manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhan yang relatif tidak terbatas dengan menggunakan sumber daya yang ada sebaik-baiknya. Nah, jadi ekonomi ini kita memerlukan bagian ekonomi ini kita memerlukan uang untuk kebutuhan hidup masing-masing. Benar ya? Nah, tingkatan manusia itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, kita tahu ada namanya orang kaya. Selain orang kaya itu ada apa lagi nih namanya? Paham nggak Mas Osa? Contoh nih, kita lihat ada orang miskin, ada orang kaya. Yang terakhir ada apa lagi nih? Manusia itu hanya ada terdiri dari 3 nih yang biasanya kita tahu. Benar ya? Ada orang miskin, orang sederhana, dan ada orang kaya. Nih, ini ada di bagian ekonomi. Kalau kita berbicara tentang orang miskin, sorry ya, kalau kita berbicara tentang orang miskin, benar ya, tentang adalah sederhana. Kalau kita berbicara tentang orang miskin, ekonominya bagaimana nih? Ayo, kalau saya bertanya dulu nih, kalau kita berbicara, kita lihat nih, saya minta maaf sebelumnya, ada pengamen, ada pengemis, soal ekonominya atau soal keuangannya itu bagaimana? Ayo, coba yang offline dulu nih, yang jawab nih, yang 4 orang nih, saya mau bertanya dulu nih. Ayo, gimana? Sulit ya, benar ya? Keuangan seseorang itu yang ekonominya rendah atau di bawah rata-rata itu adalah sulit. Sulitnya itu bagaimana? Makan tidak makan. Nah, contohnya itu pengemis atau pengamen, dia sering bilang ini, Pak minta duit dong, saya tidak makan 2 hari, contohnya. Nah, itu adalah salah satu ekonomi bagian yang rendah atau orang miskinnya. Kalau orang sederhana itu bagaimana nih? Kalau saya bertanya sama yang online dulu nih. Tadi saya bilang ada orang miskin, orang sederhana, sama orang kaya. Kalau orang sederhana bagaimana nih? Ayo, jangan cuma 1 orang aja yang ngomong nih, yang lain gimana nih? Kalau saya bertanya dulu kepada Graciela, mana nih Graciela? Ada nggak orangnya nih Graciela? Oke, atau yang aktifin kamera aja dulu nih. Saya mau bertanya kepada Charlie Leoni Liu. Halo Charlie, kalau saya bertanya nih, orang sederhana itu bagaimana sih biasanya? Ayo, kita udah bahas tadi ada orang miskin. Kemudian orang sederhana itu bagaimana biasanya? Yang disebut sebagai orang sederhana itu bagaimana? Ayo. Masih mampu buat cari uang, makanan, nggak miskin, tapi nggak kaya juga, oke? Nah, kita boleh simpulin ya, kalau yang namanya orang sederhana itu adalah berkecukupan, benar ya? Berkecukupan. Tidak kekurangan, tidak kelebihan. Atau biasanya ini orang seringnya menyebutnya begini, orang sederhana itu adalah orang berkecukupan. Cukup punya mobil 1, cukup punya motor, cukup punya rumah, dan cukup untuk jalan-jalan. Nah, jadi kita bisa simpulkan tadi, orang miskin itu adalah orang yang kekurangan. Kalau orang sederhana itu adalah berkecukupan. Nah, kalau yang terakhir itu, kita tahu manusia itu adalah mempunyai namanya itu adalah
orang kaya. Nah, yang disebut sebagai orang kaya itu bagaimana nih? Ayo. Coba jawab dulu sama Seni. Kalau orang kaya itu bagaimana nih? Oke, Stefan Lu angkat tangan nih. Mana nih Stefan Lu? Ayo. Kalau orang kaya ini disebutnya bagaimana nih? Selain berkelebihan, coba kasih sama seorang yang memiliki semuanya. Wow, kalau orang yang memiliki semuanya itu bisa disebut juga sebagai miliarder ya, atau yang lainnya nih. Yang disebut sebagai orang kaya ini bagaimana nih Stephen Lu? Coba dijawab sama saya. Memiliki banyak uang. Terus memiliki banyak perlengkapan rumah dan perabotan-perabotan, Sir. Oke, nah berarti kalau misalnya kita bisa sebut orang kaya itu di atas orang berkecukupan atau bisa disebut juga orang yang berlebih punya uang untuk bisa membeli semuanya. Atau contohnya nih, di sini semuanya punya Instagram tidak? Punya sosial media tidak? Punya ya? Coba sebutin salah satu orang kaya yang menurutnya semua tahu. Kayak coba sebutin sama saya dulu ya. Salah satu orang kaya yang kita tahu yang di bagian sosial media. Contohnya itu ada siapa nih? Kalau misalnya saya sebut Raffi Ahmad, itu termasuk orang kaya atau tidak nih? Termasuk orang kaya ya? Oke, benar. Ada Raffi Ahmad, ada Siska Kol. Kalau yang berasal dari Medan katanya siapa? Ada yang tahu? Yang di Instagram selalu influencernya itu. Oke, benar ya, Indra Kents. Nah, Indra Kents ini kalau misalnya menurut kita itu dia termasuk orang kaya tidak? Yang menentukan orang itu termasuk kaya itu siapa? Dirinya sendiri atau orang lain biasanya? Atau saya ganti pertanyaan nih. Yang disebut orang pintar itu dia menyebut dirinya sendiri pintar atau orang lain yang menyebut dirinya sendiri pintar? Gimana? Paham nggak masuk segini? Dia orang kaya loh, dari mana dia kaya? Nah, itu berdasarkan dari omongan orang lain, benar ya? Tidak mungkin atau hanya ada beberapa orang yang menganggap dirinya kaya, benar ya? Kalaupun misalnya kita sekaya Indra Kents, ada nggak di atas Indra Kents lagi yang lebih kaya? Ada ya, benar ya? Di atas si Raffi Ahmad, ada nggak yang orang lebih kaya lagi di dunia ini? Ada ya, contohnya kemarin kita sudah bahas yang mempunyai Tesla, benar ya? Yang mempunyai mobil Tesla atau yang lain sebagainya. Kenapa sih orang sendiri itu, diri kita sendiri ini, tidak pernah menyebutkan yang namanya, aku pintar banget ya, aku ganteng banget ya, aku cantik banget ya, aku kok kaya banget ya. Kenapa orang tersebut kita tidak pernah berkata seperti begitu di dalam hati? Ada yang tahu nggak alasannya? Atau ada nggak di sini yang pede berkata, aku kaya banget, aku ganteng banget, aku pintar banget. Ada yang tahu nggak alasannya? Kenapa kita tidak menyebut diri kita seperti begitu? Ini pribadi saya sendiri ya. Ayo, kenapa nih? Ada yang bisa jelasin nggak sama saya? Kenapa tidak menyebutkan diri kita sendiri? Aku ganteng banget loh. Dibandingkan dia, aku masih jauh di atasnya. Kenapa seperti begitu? Ada yang tahu? Kenapa jarang manusia itu memuji dirinya sendiri? Ayo, ini temannya udah jawab satu nih, Jesslyn, udah benar ya? Ada satu orang temannya yang sudah menjawabnya. Yang lain bagaimana nih? Kalau saya bertanya, kenapa manusia itu jarang memuji dirinya sendiri? Oke. Ada yang menjawab malu nih, yang lain gimana? Saya mau bertanya dulu sama yang aktifin kamera dulu nih. Sama Michael, Bryson, Akira. Oh, coba nih, saya mau bertanya nih. Kenapa kita jarang memuji diri sendiri nih? Ya. Coba mau di chat boleh, dari ngomong langsung juga boleh nih. Temannya dua udah bilang ya. Alasan pertama, ada yang bilang malu. Oke, ada yang bilang malu. Alasan kedua ada yang bilang di atas langit masih ada langit. Nah, benar ya. Nah, ini alasan yang pertama nih yang sering dialamin manusia. Malu, contohnya, atau tidak percaya diri. Mau itu maju ke depan, banyak banget nih orang ya. Kalau misalnya contoh nih, kita udah offline semua. Saya suruh satu orang maju ke depan. Biasanya orang tersebut itu bagaimana?
Ada yang pernah lihat nggak nih, kalau misalnya orang maju ke depan, dia megang buku sampai getar-getar begini. Ada nggak yang pernah lihat kayak gitu? Ayo, ada nggak? Misalnya dia ganteng nih, tapi kalau misalnya kita suruh maju ke depan, dia megang buku getar-getar gini. Nah, itu alasannya itu adalah tidak percaya diri. Benar ya? Tidak percaya diri kalau misalnya dia kaya. Tidak percaya diri kalau misalnya dia ganteng. Ih, kalau aku maju ke depan, nanti orang lain melihat fisikku nih. Oke, nah alasan keduanya itu adalah temannya bilang di atas langit masih ada langit. Benar ya? Bahkan ada meme atau biasa sering kita sebut ejekan begini. Di atas Indra Kents ada Hotman Paris. Ada yang pernah dengar nggak? Kalau kayak gitu maksudnya di atas orang kaya masih ada si Hotman Paris yang lebih kaya lagi. Nah, jadi alasan manusia itu tadi sebaliknya, alasan manusia itu tidak percaya diri. Kenapa tidak menyebut dirinya itu ganteng, cantik, atau kaya? Karena di atas kita juga masih ada. Kalau kita sombong nih misalnya, kita sombong, aku ganteng nih, rupanya ada yang lebih ganteng lagi. Gimana perasaan manusia tersebut? Nah, dia pasti jadi tidak percaya diri. Jadi biasanya manusia itu yang menyebutkan dirinya itu kaya adalah berdasarkan dari orang lain. Oke, sampai di sini dulu nih. Ada yang mau ditanyain tidak nih dari yang sudah kita bahas dulu nih? Soal tadi ekonomi, ada orang miskin, orang sederhana, dan orang kaya. Untuk pembelajaran kita ini, kita bahas dulu di minggu depan ya. Itu untuk bab 3-nya. Nah, coba semua dibuka dulu yuk bab 4-nya di halaman berapa nih kalau kita bahas bab 4-nya. Hari ini kita mau bahas dulu dikit-dikit dulu nih biar kita pada paham nih. Kita masuk ke bab 4, masyarakat Indonesia pada masa Prakaksara, Hindu-Buddha, dan Islam. Ayo, bab 4-nya itu terdapat di halaman berapa tuh? Ayo, coba dibuka bukunya halaman 83. Ayo, coba semuanya dibuka bukunya halaman 83. Nah, kalau sudah dibuka bukunya halaman 83, yuk coba diperhatikan bagian yang A, nomor 1-nya. Masa Prakaksara atau yang sering disebut sebagai masa Nirleka adalah zaman ketika manusia belum mengenal aksara atau tulisan. Masa praksara juga dikenal dengan sebutan zaman prasejarah. Melalui sejarah, seseorang dapat menelusuri dan mengetahui kronologi dan detail suatu peristiwa pada masa lalu di berbagai bukti yang ada di masa kini. Nah, jadi di bab 4 ini kita akan bahas tentang namanya itu adalah masyarakat Indonesia. Kalau zaman praksara ini bisa kita simpulkan adalah zaman di mana masih belum ada tulisan atau teknologi seperti sekarang. Nah, seberani jamin 100%. Semua pasti tahu, semua pasti pernah mendengar atau melihatnya nih. Orang zaman dahulu berbicara itu menggunakan apa? Atau berkomunikasi itu menggunakan apa nih? Ayo. Pernah nggak kalau kita lihat ini, entah itu di Google atau di buku atau di TV, manusia purba, mereka berkomunikasi menggunakan yang namanya itu adalah melalui goa, mewarnai atau menggambar di dalam goa. Ada yang tahu nggak nih? Nah, ini contoh yang seperti sebilang nih. Oke, ini contoh yang seperti sebilang. Manusia goa, manusia zaman dahulu sebelum mengenal yang namanya tulisan atau sebelum mengenal namanya itu adalah teknologi, mereka banyak cara berkomunikasi. Mulai dengan seperti begini, menggambar di dalam goa, membuat api unggun, dan lain sebagainya. Coba kalau misalnya lihat nih ya.
Oke. Kita ambil contohnya seperti begini. Di dalam goa ini, manusia zaman purba dulu, mereka berkomunikasi di dalam goa. Nah, apa yang digambar di dalam goa tersebut? Kalau kita perhatikan nih. Ayo, terdiri dari apa aja nih? Ada manusia. Selain ada manusia, ada apa lagi di dalam sini nih? Kalau kita perhatikan nih. Oke, benar. Ada hewan, ada binatang. Nah, jadi orang-orang di dalam goa ini hanya merekalah yang mengerti apa maksudnya. Atau seperti contoh nih, sama seperti kita di zaman sekarang. Manusia orang Indonesia berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Kalau orang luar negeri atau kita contoh orang Amerika Serikat, mereka berbicara menggunakan bahasanya sendiri. Oke, nah jadi maksud dari yang saya bilang itu hanya orang dari Indonesia saja yang mengerti bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya ada orang luar datang ke Indonesia, mereka tidak mengerti karena mereka tidak tahu bahasa yang dimilikinya atau sama juga seperti begini ya. Nah, jadi prosesnya itu masyarakat Indonesia pada masa praksara ini kurang lebihnya seperti begini. Bagaimana cara manusia itu berkomunikasi dan lain sebagainya. Nah, jadi sampai di sini dulu bab 3 dan bab 4 ini kita udah bahas sekilas tentang pembelajaran kita. Nah, setelah kita pelajarin, kita coba bahas dulu yang namanya itu adalah UAS-nya atau ujian semesternya nih. Di sini udah bagi rapot belum? Belum ya, Sir? Oke. Nah, kita masih belum bagi rapot nih. Kalau saya bertanya nih, saya mau balik lagi ke bab 3. Ada yang merasa nggak bisa dapat nilai 100 di ujian IPS kali ini? Ayo. Kalau saya bertanya seperti begitu nih, ada yang merasa nggak? Kan tadi kita udah bahas nih, ada orang pintar, ada yang bilang, ih dia pintar banget, dia kaya banget nih. Ada yang merasa nggak kalau dirinya pintar di bagian IPS, kalau misalnya dia mendapat nilai 100? Ayo, di antara 26 siswa-siswi yang hadir saat ini nih, kan masih belum bagi rapot, masih belum tahu berapa nilainya. Ada yang merasa dirinya pintar, yang merasa bisa dapat nilai 100 untuk ujian IPS kali ini. Ada enggak? Ayo. Sambil saya mau absensi dulu ya. Oke, bentar ya. Saya mau absensi dulu. Nah, coba semuanya diaktifin dulu kameranya. Oke, yang hadir saat ini ada 26 ya. Punya saya di dalam ada 2. Ya, coba semuanya diaktifin dulu kameranya ya. Buat Jason, Kevin, Jesselyn, Brandon, Gerard. Oke, Gerard udah ya. Ya, biar saya tahu dulu nih. Oke, udah semua ya. Nah, ini udah semua buka kameranya. Rata-rata semua udah buka kamera. Saya izin record dulu ya. Saya izin orang-orang yang hadir. Oke. Nah, saya udah record dari handphone. Tadi siapa nama-namanya yang hadir nih. Nah, selagi masih ngaktifin kameranya nih. Selagi ngaktifin kameranya, saya bertanya sekali lagi. Kita masih belum bagi raport ujian semester 1. Nah, kita udah belajar tentang bab 3. Tadi saya udah kaitin sedikit ya. Ada nggak yang merasa nilainya 100 atau perfect di ujian semester kali ini? Ayo. Oke, tidak. Alasannya tidak itu kenapa? Semuanya ujiannya itu ada di dalam buku tidak? Ayo. Oke.
Ada ya. Nah, ujian kita kali ini saya sudah berikan catatannya, semuanya berada di dalam buku. Nah, semuanya berada di dalam buku. Nah, kita bisa lihat nih, rata-rata nilainya itu di bagian mana. Oke. Nah, kalau kita perhatikan nih ya, ini sambil belajar dulu juga yang namanya itu adalah Google Form. Ini banyak yang nilainya segini nih, 45, ini segini, segini, segini. Nah, kenapa 60 paling banyak nih kalau kita perhatikan ya. 60 itu kenapa lebih banyak ada 9 orang. Yang lain ini 80 hanya 2 orang nih. Contohnya ya. Nah, kenapa di 60 ini paling banyak? Karena pilihan bergandanya benar semua. Jadi isian sama uraiannya gimana? Salah atau benar? Nah, di bagian si Google Form ini kita contohin ya. Saya ambil salah satu, saya lewati namanya. Oke, ini kita sambil belajar juga tentang teknologi ya. Nah, ini kita lewati nih. Saya nggak kasih tunjuk siapa namanya nih. Nah, kalau di dalam pilihan berganda itu otomatis tanpa saya periksa, dia akan langsung ketahuan berapa nilainya di antara pilihan bergandanya. Ini nilainya adalah 60 poin. Kita semua tahu ya, pilihan berganda itu satu soal itu nilainya adalah 2. Jika misalnya nilainya 52, itu salah berapa tuh? Ayo, kalau misalnya satu soal poinnya 2, oke, benar ya. Jika itu berarti salahnya itu adalah 4. Ada 4 soal yang salah. Jika satu poin itu nilainya 2, 4 kali 2 8. Berarti ada 4 soal yang salah dia menjawabnya. Nah, jadi kalau misalnya begini, poinnya berapa Apakah cuma 52? Nah, yang ditangkap dari si Google Form ini, dari Google Docs ini, nilainya hanya 52. Tetapi nggak mungkin dong nilainya segitu ya, karena isian sama uraian itu rata-rata jawabannya berbeda. Contohnya ya, di peraturan yang saya buat itu biasanya adalah pemberian jawaban wajib menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Nah, banyak sekali yang sampai saat ini yang ketika ujian tidak mengikuti peraturan yang saya buat. Contohnya, tapi saya bukan menyalahin. Nah, alasan saya membuat huruf kapital atau huruf besar, jika misalnya membuatnya itu huruf besar seperti begini, otomatis akan langsung benar. Oke, dia akan otomatis langsung benar tanpa diperiksa. Nah, ini contohnya ya, ini kan benar kan? Kontravensi. Jawaban yang benarnya itu adalah kontravensi. Ini kenapa salah? Karena jawaban yang saya buat ini menggunakan huruf besar, sedangkan yang dijawab temannya itu adalah huruf kecil. Kalau dia huruf besar akan otomatis langsung masuk. Ini ya, tadi saya nggak kasih tunjuk namanya siapa. Untuk isian, nilainya itu adalah 2. Untuk isian itu nilainya adalah 2 nih. Dia menjawab rata-rata benar. Seharusnya nilainya plus 20 juga ya. Nah, ini nomor 1 benar dan lain sebagainya nih. Kalau nggak mungkin ini nggak seperiksa ya. Nah, jadi oke, untuk soal ujiannya nih. Ada yang mau ditanyain tidak nih? Untuk ujian ini, coba saya periksa dulu ya. Rata-rata semuanya nilainya di atas KKM. Rata-rata di atas 80 malahan nilainya. Saya coba lihat dulu.